Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang senantiasa punya semangat yang besar, yang luar biasa untuk selalu menuntut ilmu, mengembangkan pengetahuan, meskipun kita belajar dari virtual atau dari rumah kita masing-masing. Terlebih dahulu anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatunya terjadi atas izinnya. Dan hari ini kita kembali bertemu melalui layar virtual kita, tentunya karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi akhir zaman, contoh dan suri teladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tentang kira-kira apa? Ya, seperti yang ada pada gambar di layar HP atau laptop kalian. Di sini ada gambar Ka'bah dan ada orang-orang yang mengelilingi Ka'bah. Ya, berarti yang kita mau bahas adalah konsep ibadah haji. Nah, ini adalah pertemuan pertama atau materi pertama dari materi pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Pada materi ini Ustadz hanya akan memberikan pengantar, tidak bisa menjelaskan secara luas, gamblang. Ya, paling tidak materi yang Ustadz akan sampaikan ini adalah pemicu bagi kalian untuk mencari informasi lebih jauh, lebih dalam dan lebih gamblang terkait dengan materi ibadah haji. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar terlebih dahulu, marilah kita senantiasa mengawali aktivitas kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon bantuan, memohon kemudahan atas segala apa yang kita lakukan, termasuk sekarang ini kita mau belajar, kita terlebih dahulu meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ridhonya, supaya apa yang kita pelajari dimudahkan untuk dipahami dan dimudahkan pula untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, satukan hati dan pikiran, Ustadz yang memandu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, semoga doa yang kita panjatkan dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut membahas materi kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu mari kita menengok sejenak apa yang menjadi tujuan pelajaran kita pada materi kali ini.
Yang pertama adalah memahami ketentuan ibadah haji. Jadi pertemuan pertama ini kita akan fokus membahas tentang memahami ketentuan ibadah haji. Kemudian nanti akan kalian diminta untuk mencoba memperagakan manasik haji atau bagaimana cara melakukan haji, meskipun itu kita lakukan di rumah. Yang ketiga adalah menunjukkan perilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya pemahaman kita terhadap haji, kemudian kemampuan kita untuk mencoba mempraktekkan, diharapkan dari semua ini akan melahirkan perilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi daftar pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita akan mencoba melihat apa itu haji melalui pengertian haji. Kemudian yang kedua, dalil nakli tentang haji. Dasar pelaksanaan haji itu dari mana? Kemudian yang ketiga adalah macam-macam haji. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib haji. Yang kelima adalah rukun haji. Yang keenam wajib haji. Yang ketujuh adalah sunnah haji. Yang kedelapan larangan haji. Dan yang kesembilan adalah dam haji. Apa itu dam? Nanti kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam ya terkait dengan hal tersebut. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, yang pertama marilah kita bersama-sama mengetahui apa sih yang dimaksud dengan haji secara bahasa. Jadi haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu hajjah, artinya menyengaja sesuatu. Ya, sengaja kita berkunjung ke Makkahul Mukarramah. Ya, sengaja kita berangkat ke sana, kita berniat sengaja untuk ke sana. Ya, jadi secara istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi sengaja mengunjungi Ka'bah, berniat untuk pergi ke Mekah melakukan ibadah. Nah, harus digarisbawahi anak-anakku sekalian, untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi kalau ada orang yang ke sana untuk berjalan-jalan, niatnya untuk hanya sekedar berjalan-jalan, rekreasi, berarti niatnya tuh sudah salah. Jadi niatnya kita ke sana itu untuk beribadah. Ya, karena ibadah haji ini adalah napaktilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan syariat ini oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah ibadah, ya, isinya adalah ibadah atau miniatur kehidupan manusia dunia sampai nanti di akhirat. Jadi semua praktek ibadah yang dilakukan di sana itu kurang lebih menggambarkan seperti itulah nanti kehidupan manusia, ya, baik di dunia ini maupun setelah kiamat. Ya, anak-anakku sekalian, jadi hukum daripada melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu. Nah, di sini kita akan melihat nanti apa yang dimaksud dengan mampu. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kira-kira seperti itulah pengertian haji dan hukum haji. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menjadi dasar pelaksanaan haji. Jadi dalil itu adalah dasar, nakli itu adalah dasar yang dipindahkan. Dipindahkan dari mana?
Nah, dipindahkan dari Al-Quran. Ustadz memindahkan dasar ini dari Al-Quran atau mengambil dasar ini dari Al-Quran. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu harus punya dasar. Dasarnya dari mana? Ya, dari dua hal. Yang pertama itu adalah dari Al-Quran, atau yang kedua adalah dari sunnah Nabi atau hadis Nabi. Sekarang kita mau lihat anak-anakku sekalian. Boleh dibuka Al-Qurannya, surah Al-Imran ayat 93, ayat 97. Jadi surah Al-Imran itu adalah surah yang ketiga. Lihat ayat 97 sebagai dasar pelaksanaan ibadah haji. Ya, Ustadz bacakan, silahkan disimak ya. Mungkin nanti salah satu tugasnya adalah membaca ayat atau dasar dari pelaksanaan haji. Baik, diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ya, jadi ini adalah dasar pelaksanaan ibadah haji. Artinya adalah di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah, rumah Allah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surah Al-Imran ayat 97. Silakan diperlancar bacanya ya, anak sekalian. Baik anak sekalian, kita akan melihat macam-macam haji. Ya, macam-macam haji. Jadi haji itu dalam pelaksanaannya bermacam-macam. Ada yang disebut dengan ifrad. Ya, ada yang disebut dengan ifrad. Apakah itu anak-anakku sekalian? Jadi ifrad itu, perhatikan karena saya tidak tuliskan di sini. Di akhir mungkin akan menjadi tugas kalian menjelaskan. Ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Jadi berangkat ke Mekah, mengerjakan haji terlebih dahulu, nanti setelah pelaksanaan haji baru melaksanakan umroh. Yang kedua ada yang dimaksud dengan tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Jadi berangkat ke Mekah, sampai di sana belum masuk waktu pelaksanaan haji, maka dia melaksanakan umroh terlebih dahulu sambil menunggu masuknya waktu pelaksanaan haji. Yang ketiga adalah qiran. Jadi qiran itu adalah mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi nanti kita orang Indonesia, kita akan melihat kita berada di mana. Biasanya orang yang berangkat lebih awal itu akan melakukan haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Tetapi yang berangkat akhir biasanya akan melaksanakan ifrad atau qiran. Anak sekalian, sekarang kita akan mengetahui apa yang menjadi syarat wajib haji. Ya. Jadi syarat wajib haji adalah ada beberapa. Ya, jadi calon jamaah haji yang
harus dipenuhi sebelum berangkat haji antara lain. Jadi yang dimaksud syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi calon jamaah haji sebelum melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu adalah Islam. Jadi hanya orang Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Orang non-Islam atau non-Muslim tidak diwajibkan melaksanakan haji. Jadi kalau dia mau melaksanakan haji, terlebih dahulu harus memeluk atau beragama Islam. Yang kedua, balik. Jadi yang wajib melaksanakan haji itu orang yang sudah balik. Anak kecil belum diwajibkan. Tetapi kalau ada anak kecil yang berangkat haji, hajinya dinyatakan sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya kelak kalau ia sudah dewasa, masih tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, orang yang tidak waras atau gila atau tidak sehat pikirannya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi hanya orang yang sehat. Ya. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Merdeka. Jadi hamba sahaya atau budak itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pelaksanaan ibadah haji itu waktunya cukup lama. Nah kalau budak melaksanakan ibadah haji berarti dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada majikannya. Ya. Kemudian yang kelima adalah mampu. Nah ini mampu baik secara fisik, sehat jasmani, rohani, materi, mampu dari segi materi, ada ongkosnya naik haji, dan ada uang yang ditinggalkan bagi orang yang ditinggalkan, serta keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Kemarin, tahun 2020 tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Kenapa? Karena dikhawatirkan umat Islam yang berangkat ke sana akan terkena virus atau COVID-19 atau virus corona, sehingga oleh pemerintah tidak diizinkan atau tidak memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci Mekah. Baik anak sekalian, sekarang kita akan melihat rukun haji. Ya, rukun haji adalah sesuatu atau rangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka haji tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Jadi ini tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, maka haji kita tidak sah. Apa itu yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ihram disertai dengan niat. Jadi berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas dalam hati. Jika diucapkan maka bunyinya atau bunyi niatnya kurang lebih labbaik Allahumma ya Allah hajjan. Artinya kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Jadi niat memang harus niat dan ikhlas melaksanakan ibadah haji karena Allah. Nah, dan niat itu dimulai sejak kita ihram dari miqat. Nanti kita akan jelaskan yang mana yang dimaksud ihram dari miqat. Yang kedua, anak sekalian, wukuf. Jadi wukuf itu adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita di sini, kalau kita tidak berhaji, jadi satu hari sebelum Lebaran Idul Adha, nah itu sudah harus kumpul di padang Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi sampai terbit fajar tanggal 10 sebelum pelaksanaan pelaksanaan sholat Idul Adha.
Itu wukuf. Ya, wukuf berdiam di padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Yaitu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf dan berlawanan dari arah jarum jam. Ya, jadi kita Ka'bah itu di sebelah kiri kita, seperti yang kalian lihat pada gambar. Jadi mereka ini melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, itu yang disebut dengan tawaf. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya. Jadi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, setelah melaksanakan tawaf, barulah kita melaksanakan sa'i, berlari-lari kecil. Jadi berlari-lari kecil ini adalah simbol daripada apa yang dilakukan oleh ibu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim masih kecil meminta minum. Dan mamanya lah atau ibunya lah ini berlari ke sana kemari mencari air. Dan tidak lama kemudian muncullah air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang kelima adalah tahalul. Tahalul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai setelah melakukan sa'i. Jadi setelah melakukan sa'i 7 kali, di akhir itu kita menggunting rambut. Kemudian yang keenam itu adalah tertib. Jadi tidak boleh ada yang dilangkai. Jadi mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, ini tertib. Tidak boleh ada yang bertukar-tukar. Jadi anakku sudah paham apa yang menjadi keharusan atau harus lakukan pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya anak sekalian, kita akan melihat wajib haji. Jadi beda rukun syarat wajib haji, beda rukun haji. Syarat wajib haji itu adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum beribadah haji. Kemudian rukun haji itu adalah serangkaian kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan pada saat melaksanakan ibadah haji. Dan wajib haji itu adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, haji tetap sah, tetapi digantikan dengan membayar atau menyembelih hewan. Ya, ini bisa diganti kalau misalnya kita berhalangan. Tapi kalau rukun haji itu tidak boleh, tidak ada penggantinya. Harus. Kapan rukun haji itu ada yang salah satunya tidak dilakukan, berarti haji kita tidak sah dan harus mengulangi. Kalau syarat wajib haji, serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, tetapi kalau kita berhalangan untuk melakukannya, itu bisa saja diganti dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Kita lihat yang menjadi wajib haji anak sekalian. Yang pertama ada yang disebut dengan ihram dari mikot. Ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ya, jadi mulai dari situ kita start berniat menggunakan pakaian ihram seperti yang kalian lihat di gambar ini. Laki-laki berpakaian seperti ini. Pakaian ihram itu pakaian yang tidak boleh berjahit. Ya, cuma kain tok, tidak dijahit. Kalau perempuan seperti ini, tidak boleh menutup muka dan telapak tangannya. Itu. Kemudian kita perlu tahu mikotnya orang Indonesia itu adalah ada yang disebut dengan Yalamlam. Itu adalah tempat mikotnya orang Indonesia. Mulai dari situ start kita menggunakan pakaian ihram dan berniat dari situ untuk menggunakan menunaikan ibadah haji. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bermalam di Musdalifah. Jadi berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya, sesudah berkumpul di padang Arafah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji.
Jadi melempar batu-batu kecil, itu disebut melontar jumroh. Ya, melempar simbol daripada setan yang mempengaruhi Nabi dan Ismail waktu mau disembelih. Nah, di situ ada yang disebut dengan jumroh ula, jumroh usta, dan jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada artinya tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang ketujuh adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, inilah wajib haji. Nah, haji anak-anak sekalian. Sekarang kita akan melihat yang termasuk sunnah-sunnah haji. Jadi sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan mendapat pahala. Kalau misalnya tidak sempat dilakukan, haji kita tetap sah dan tidak mendapatkan dosa. Yang mana yang menjadi sunnah haji yaitu ifrad. Ifrad yaitu ihram untuk haji terlebih dahulu baru umroh. Kalau memang memungkinkan kita melakukan haji ifrad. Kemudian yang kedua membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah. Jadi membaca talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu yang disebut dengan membaca talbiyah. Jadi kita disunnahkan untuk membaca talbiyah selama ihram. Setelah kita berniat melaksanakan ibadah haji, kita membaca terus sampai kita melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha di akhir-akhir masa pelaksanaan haji. Kemudian yang ketiga adalah berdoa sesudah talbiyah. Membaca doa sesudah talbiyah. Doa apa saja boleh kita bacakan. Kemudian yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Jadi sewaktu mengelilingi Ka'bah kita membaca zikir. Ya, mungkin yang sudah pernah umroh sudah sering mendengarkan orang berkeliling mengelilingi Ka'bah sambil membaca zikir. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Jadi sesudah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, terakhir itu ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah kalau itu memungkinkan. Nah, ini cuma sunnah. Tapi biasanya itu susah karena kalau itu dibuka saya yakin semua orang yang ada di sana akan masuk ke dalam Ka'bah sehingga tidak memungkinkan untuk dibuka. Inilah yang menjadi sunnah-sunnah haji yang apabila kita lakukan itu akan menambah pahala ibadah haji kita. Baik anak-anak sekalian, nah sekarang kita akan melihat larangan haji. Jadi larangan haji itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama kita melakukan ibadah haji. Nah, jadi kita akan lihat yang pertama larangan bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Itulah yang disebut dengan pakaian ihram seperti ini. Tidak boleh dijahit. Itu larangan. Kemudian yang kedua menutup kepala. Ya, tidak boleh menutup kepala meskipun itu songkok yang sering dipakai sholat itu tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Ya, tidak boleh menutup muka meskipun orang pakai cadar itu harus dibuka cadarnya. Tidak boleh menutup muka dan telapak tangan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan ada larangan memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian. Jadi tidak boleh memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian. Ya, alami saja. Ya. Kemudian yang kedua menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Jadi selama kita ihram berpakaian seperti ini tidak boleh menghilangkan rambut atau bulu
apapun yang ada di badan kita. Kemudian memotong kuku, tidak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, mengadakan nikah, menikahkan, atau menikah, atau menjadi wali nikah. Tidak boleh ya, selama kita ihram, berpakaian ihram. Kemudian yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Inilah satu lagi yang tidak boleh dilakukan, yaitu berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Inilah keenam ini tidak boleh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan pada saat melaksanakan ibadah haji atau dalam kondisi masih ihram. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terakhir kita akan melihat dam. Ya. Dam itu adalah denda haji yang harus dibayar. Jadi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji, tadi kita sudah bahas, yang tidak melaksanakan wajib haji atau melakukan perbuatan yang melanggar atau larangan pada saat ihram, maka harus membayar dam, membayar denda. Ya, yang mana saja yang termasuk dam haji? Ini jenis pelanggaran: tidak mengerjakan haji ifrad, yaitu yang dikerjakan adalah haji tamattu dan qiran. Itu harus membayar denda. Jadi kalau kita mengerjakan ifrad itu tidak membayar denda, tetapi kalau bagi yang mengerjakan haji tamattu atau qiran, maka harus menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal atau sebulan dari haji. Pelanggaran selanjutnya, melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut, misalnya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Ini kalau ini dilakukan pada saat kita masih kondisi ihram, maka dendanya boleh dipilih: menyembelih 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makanan orang miskin. Boleh dipilih salah satunya sebagai dendanya. Kemudian pelanggaran selanjutnya, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Larangan yang dapat membatalkan haji. Jadi ini bisa membatalkan haji. Namun bagi yang melakukan ini, dendanya adalah menyembelih 1 ekor unta. Kalau tidak mampu 1 ekor sapi. Kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Sama saja kan harganya kalau seperti ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Jadi harus dilaksanakan di Mekah, tidak boleh di kampung. Ini berat ini pelanggarannya. Kemudian selanjutnya, berburu dan membunuh binatang liar. Jadi dia berburu sementara dia ihram, atau membunuh binatang liar yang halal dimakan ya. Ini harus dendanya adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Jadi tidak boleh membunuh pada waktu saat ihram. Kemudian terlambat datang. Dendanya adalah bertahallul, mencukur rambut, dan menyembelih 1 ekor kambing. Itulah kira-kira yang perlu kita ketahui terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Saya yakin penjelasan Ustadz belum begitu rampung mendalam terkait dengan materi haji, tetapi paling tidak dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi bisa menjadi pengantar bagi kalian, pendorong bagi kalian untuk mencari lebih dalam lagi terkait dengan konsep pelaksanaan ibadah haji. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, maka oleh karena itu untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini, berikut yang kalian harus cari jawabannya supaya kalian lebih bisa memahami lagi konsep pelaksanaan ibadah haji. Dan ini nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk guru agamanya masing-masing.
Kemungkinan bisa langsung dijawab di Google Classroom, mungkin juga bisa dijawab di buku tugasnya, kemudian difotokan lalu diupload di Google Classroom. Terserah dari petunjuk yang diberikan oleh guru agamanya masing-masing. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan haji ifrad, tamattu, dan qiran. Kemudian sebutkan perbedaan antara haji ifrad, tamattu, dan qiran. Jadi kalau yang di atas ini adalah pengertiannya, kalau yang kedua ini adalah apa yang perbedaannya dari ketiga hal tersebut, apa perbedaannya. Ya. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan syarat wajib haji. Memperhatikan penjelasan di video tadi. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan rukun haji. Perhatikan penjelasan di video untuk mengetahui jawabannya. Ya, saya kira 4 ini yang bisa menjadikan kalian untuk lebih memahami lagi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Anak-anak sekalian, saya kira demikianlah yang Ustadz bisa antarkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pemicu bagi kalian untuk lebih mendalami lagi materi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Bisa membuka buku paketnya, buku cetaknya, atau bisa browsing di internet terkait dengan materi-materi pelaksanaan ibadah haji. Demikian dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jaga kesehatan, semangat selalu. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha dan sukses dunia akhirat. Demikian anakku sekalian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.